Saya seorang mualaf. Saya memeluk Islam setelah saya menikah, dan saya merasa Islam suatu agama yang luar biasa. Waktu sebelum saya memeluk agama Islam, saya ke gereja pun setahun sekali udah syukur. Tapi saya bertransformasi menjadi seseorang yang berusaha untuk menjadi lebih baik di Islam sampai bisa sholat 5 waktu, mempelajari yang lain-lain. Pertanyaan saya sama Pak Ustadz adalah, kemarin itu saya udah, anak saya ada tanya sama saya, Dedi, kalau surat ini bunyinya apa? Wah, saya mulai nggak tahu nih, ya kan? Nah, saya rasa saya mulai harus belajar banyak mengenai Islam, mengenai surah dan lain sebagainya. Pertanyaan saya yang mungkin ini adalah keresahan hati juga beberapa saudara-saudara kita yang mualaf, Pak Ustadz. Bagaimana kita memilih guru yang benar? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita tahu kita memilih guru? Caranya memilih guru untuk memadu kita supaya kita tidak berada di jalan yang salah. Dan kalau kita sudah memilih, yang kedua, bagaimana kita tahu kalau guru pilihan kita itu benar? Yang ketiga, saya ada sedikit tahu kalau di dalam Islam itu ada beberapa mazhab. Mazhab apa yang kira-kira bisa dan cocok untuk saya, bagaimana cara saya memilihnya? Sekian kira-kira pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gio, yang catatan amalnya masih bersih, ketika di hadapan Allah mungkin buku catatan dosa saya jauh lebih banyak. Oleh sebab itu jangan lupa doakan saya, doakan kami, doakan kita semua. Pertama, bahwa dalam Islam tidak ada holy man setelah Nabi Muhammad SAW. Tak ada manusia suci yang anti kritik, yang tak boleh diperbaiki, diluruskan. Makanya ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, dia menangis. Kenapa? Karena dia sekarang punya jabatan tinggi, dia takut nanti sahabat tidak ada satupun yang bisa meluruskan dia. Tapi kemudian ketika ada sahabat berkata, kalau kau salah wahai Umar bin Khattab, aku yang akan meluruskanmu. Dia peluk, alhamdulillah masih ada hamba Allah yang meluruskan. Abdul Somad, manusia biasa, bisa benar, bisa salah. Main bola ada statuta yang dibuat oleh FIFA, rule of the game, aturan main. Ini outside namanya, ini goal namanya. Maka ketika orang itu keluar dari standar ini, dia tidak benar. Idza ra'aitar rajul, seorang yang diyakini sebagai wali Allah. Kita tahu ada wali songo, manusia yang punya karamah, kemuliaan. Dalam kitab Al-Luma', cahaya-cahaya, ditulis oleh Imam Saraj At-Tusi. Kata seorang guru, ayo kita menjenguk wali Allah. Ini wali Allah hebat, ayo. Sampai di dalam masjid, muridnya nanya, mana wali Allah? Itu yang ada depan. Masya Allah, wali Allah. Tidak berapa lama setelah itu, yang disangka wali Allah tadi meludah di dalam masjid. Kata gurunya, ayo kita tinggalkan, ini wali setan. Kenapa? Karena perbuatannya bertentangan dengan syariat Islam, haram meludah dalam masjid. Jadi mesti ada aturan. Kalau tidak aturan nanti kacau balau. Jelas-jelas ini orang tidak benar. Ketemu di tempat maksiat, minum khamar, tetap juga digurukan. Tidak bisa. Itu siapa? Guru spiritual saya. Tapi dia minum khamar. Khamar yang kelihatan mata kita dia minum, itu sebenarnya kalau sudah sampai lehernya berubah jadi zam-zam. Benar. Bagaimana kalau ternyata dia bisa jalan di atas air, ternyata dia bisa terbang di awan? Disebutkan dalam kitab Tanbihul Mughtarrin, peringatan bagi orang yang tertipu. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, bisa terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, bisa jalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu karena itu, karena setan iblis pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah pada istiqomahnya tentang ajaran, perintah dan larangan Allah. Disuruh Allah dia ikut, dilarang Allah dia tak buat. Ikutilah istiqomahnya. Maka alhamdulillah musyawarah, ada guru-guru yang istiqomah, Ustaz Adi Hidayat, kemudian Ustaz Umar Mita, ustaz-ustaz kita yang banyak yang dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tanya ke Ustaz Adi Hidayat,
beliau punya banyak kadar-kadar hafal Al-Quran. Ustadz, saya mau belajar Quran dari awal, mau ngaji. Nah, nanti beliau akan kirim guru mengaji supaya kita benar. Jadi dalam Islam aturannya adalah Quran sunnah. Tidak sesuai dengan Quran, menyalahi sunnah, tidak ikut fatwa ulama ahlu sunnah wal jamaah, maka dikeluarkan dari, ada kalanya SP1 sesat, surat peringatan yang salah sedikit sesat, tapi kalau fatal dia bisa menjadi kafir, keluar dari Islam. Na'udzubillah. Ini tentang masalah memilih guru. Standarnya Quran, sunnah, dan mengikut ulama ahlu sunnah wal jamaah. Berikutnya, mazhab apa yang saya ikut? Saya kasih sampel contoh bersentuhan laki-laki perempuan, wuduknya batal atau tidak batal. Aula mastumun nisa, kamu bersentuhan kulit dengan perempuan, batal atau tak batal? Menurut mazhab Hanafi tidak batal, karena makna la mastumun nisa bukan sentuhan kulit, tapi maaf jima. Kalau berhubungan kelamin baru batal. Kenapa bunyi ayatnya la mastumun nisa? Al-Quran bukan kitab porno, maka dia tidak mau sebut. Maka kiasan sentuhan kulit artinya jima baru batal. Kalau sentuhan kulit tidak batal menurut Hanafi. Malik bin Anas, mazhab Maliki, sentuhan kulit kalau bernafsu batal, kalau enggak nafsu enggak batal. Mazhab Syafi'i, asalkan sentuhan kulit, mau nafsu enggak nafsu tetap batal. Kita sedang berada di antara tiga pilihan, mau Hanafi, Maliki atau Syafi'i. Ustaz pilih yang mana? Saya pilih mazhab Syafi'i. Oh, karena Ustaz tidak pernah belajar mazhab Maliki. Saya belajar di Maroko. Maroko 100% mazhab Maliki. Guru-guru saya di Darul Hadis mazhabnya Maliki. Kenapa Ustaz tetap berpegang pada mazhab Syafi'i? Guru-guru saya sebelum berangkat dulu mazhabnya Syafi'i. Setelah saya pulang ke tengah komunitas masyarakat bermazhab Syafi'i. Dan ada satu analisa saya, ketika saya pakai mazhab Syafi'i, saya lebih tenang dalam kasus ini. Misalnya habis bersentuhan, habis itu saya sholat, Allahu Akbar, datang setan menggoda, wudu'mu batal Abdul Somad. Tidak, aku sudah wudu. Tapi andai saya pakai mazhab Maliki, wudu'mu batal Abdul Somad. Tidak, tadi kamu nafsu. Enggak, ada dikit. Tapi saya tidak menyalahkan mazhab Maliki, karena ketika saya salahkan mazhab Maliki berarti saya menyalahkan guru-guru saya dulu, selama masih dalam ahlus sunnah wal jamaah. Tapi jangan gara-gara ngaji begini lalu semua benar. Kamu kenapa nggak sholat? Mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Oh, nggak bisa. Ini antara sesama sholat tapi beda. Maka kata Syekh Yusuf Qardawi, sebenarnya orang awam dia nggak punya mazhab. Mazhabnya adalah mazhab gurunya. Apa mazhab gurunya? Ya itulah mazhab dia. Kebetulan saya berguru kepada guru-guru yang bermazhab Syafi'i, maka saya ikut mazhab Syafi'i. Andai dulu saya lahir di India, di sana mazhabnya Hanafi, mungkin saya sekarang mazhab Hanafi. Andai saya dulu orang Maroko, mungkin sekarang mazhab Maliki. Tapi kemudian setelah belajar dalam beberapa, tidak secara keseluruhan, tentang bayar zakat pakai uang misalnya. Nah, dalam hal ini pakai mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i mesti pakai beras. Kalau orang miskin dikasih beras numpuk, akhirnya dia mau beli baju kan nggak mungkin pakai beras barter. Beras itu dijual juga, akhirnya perlu uang juga. Kenapa nggak langsung aja pakai uang? Makanya Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir dalam kitab Al-Bayan lima yushghilul adhan mengatakan, dalam masalah bayar zakat fitrah pakai uang, pakai mazhab Hanafi dan sebagian pendapat mazhab Syafi'i. Nah, jadi dalam hal ini kita berguru, ikut guru kita yang selamat dari syirik, yang selamat dari bid'ah dhalalah, yang selamat dari kesesatan, dan kita tenang beramal. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjawab Mas Gio. Berikut ini ada kabar gembira, salah satu di antara teman kita ada yang ingin bermualaf. Syahadat. Oh, bukan umum ya, bukan dipublish ya. Oke, siap. Saya salah baca. Oke, baiklah kalau gitu. Pertanyaan dari Syarul Gunawan.
Waduh, di belakang, oke. Gundul tapi menawan. Silahkan, Kang Syarul, oke, silahkan. Itu deket Gio, ya. Udah deh ya. Ketemu Gio lagi, ketemu teman-teman dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abdul Somad, alhamdulillah bisa bertanya lagi sama antum, insyaallah. Yang pertama tadi saya mau menanyakan mengenai fisik atau metafisik atau psikis, mengenai riya, Ustadz. Saya sudah 12 tahun bergerak di bidang travel umroh haji, hanya sebatas saya mengawal, tapi ilmu saya masih jauh, Ustadz. Ketika saya memposting foto-foto atau video untuk kepentingan promosi saya di travel, saya merasa bahwa ya ini kan tergantung niat. Saya kan ingin promosi, tapi ketika saya menanyakan pada diri saya, hey, kamu ini sebenarnya sedang mempromosikan diri kamu atau travel kamu? Itu yang saya kadang-kadang, oh ya, mungkin kebanyakan orang juga sering sulit untuk menilai ini riya atau ikhlas ataupun tujuan lain. Ya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang berikutnya, saya kira udah nggak usah lah. Kasih kesempatan sama yang lain aja. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanya ke anak muda yang sholat ke masjid, tiba-tiba ada yang satu nggak sholat ke masjid. Ente kenapa nggak sholat ke masjid? Takut riya Pak Ustadz. Standar riya bukan lewat perasaan, tapi standar dalam Islam adalah syariat, Quran dan Sunnah. 1 meter sudah ditetapkan 100 cm, bukan mengikut perasaan. Karena kalau ikut perasaan nanti datang bawa orang sahasta. Ini berapa? Ya 1 meter aja dah. Tak bisa begitu. Oleh sebab itu, apakah ini tergolong riya atau tidak? Apa kata Imam Fudail bin Iyad? Tarkul amal li ajlin nas riya. Tidak jadi beramal karena ingin dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirik. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Masuk masjid, mau sholat tahiyatul masjid, teman-teman di belakang sudah siap kameranya mau upload. Enggak jadi tahiyatul masjid karena takut dipuji orang, syirik. Sholat supaya dipuji orang, melirik ke belakang supaya dipuji orang, syirik. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Beramal supaya dipuji orang, syirik. Lalu yang selamat bagaimana? Laksanakan menurut tuntunan Quran dan Sunnah. Mohon perlindungan kepada Allah supaya Allah membersihkan hati. Kalau pakai perasaan nanti ustaz-ustaz nggak ada yang diupload ceramahnya. Jangan upload, saya takut riya. Akhirnya isi medsos itu hantu aja semua. Makanya ulama sekaliber Habib Umar bin Hafiz, ada FB-nya, ada Instagram, ada follower, ada muhibbin. Habib Umar bin Hafiz, kemudian pula Syekh Ali Jum'ah, Habib Ali Zainal Abidin, tetap ada. Untuk apa? Ini syiar. Syiar, faham ini sebagai syiar. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Onta-onta dan kambing-kambing yang dipotong itu bagian dari syiar agama Allah. Apa hubungan onta dan kambing itu syiar? Ketika penyembelihan onta dan kambing saat hari raya kurban, istri, anak dipanggil ramai-ramai menyaksikan supaya orang melihat, oh ternyata orang Islam itu hebat ya. Orang Islam itu ramai kalau bagi-bagi daging kambing ya. Kalau sholat subuh aja yang sunyi ya. Ini syiar. Begitu juga dengan postingan Mas Syahrul Gunawan, maka postingan itu tidak mempertunjukkan terlalu lebay, misalnya sampai semua sampai berdoa pun. Dulu orang berdoa menghadap Ka'bah, sekarang berdoa membelakangi Ka'bah. Itu terlalu berlebihan. Tapi sekedar bercerita bahwa ini pergi umrah, ini syiar.
Kloter pertama keberangkatan umrah setelah haji akan dilaksanakan tanggal sekian. Syiar menunjukkan ekonomi Indonesia baik, menunjukkan bahwa jamaah umrah ramai. Nah, ini. Jadi ada standar kelayakan, kepantasan. Maka dalil dalam Islam itu sampai 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab, urf. Standar kepantasan, kelayakan. Ini pantas enggak ini? Ini layak enggak ini? Ketika layak, pantas, maka tidak masuk dalam kategori riya. Bahwa dia senantiasa berbisik-bisik dalam hati, memang kerja setan. Itu memang sudah SOS, standar operasional setan. La'atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Setan memang sudah datang. Lalu cara kita membalasnya, kita laksanakan niat baik, istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, halau, dia hilangkan itu semua. Mudah-mudahan kita diselamatkan semua dari riya dalam rangka menegakkan agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, Ari, satu lagi Ri, penting Ri. Ustadz, mohon maaf, mengenai mazhab tadi, ada kita kebanyakan Syafi'i, ada Hanafi, Hambali. Ketika kita ada di haram misalnya, ada yang duduknya duduk di antara dua sujud, ada yang duduk tahiyat akhir. Kita berpegang teguh bahwa rakaat terakhir itu tahiyat akhir dengan posisi duduk yang agak miring. Tapi banyak juga orang Indonesia yang mengikuti duduknya duduk di antara dua sujud. Ada jamaah yang nanya sama saya nggak bisa jawab Ustadz. Nah itu baiknya bagaimana? Apakah kita harus konsisten dengan mazhab kita dengan tata cara seperti itu, atau kita bisa mengikuti fleksibel? Terima kasih Ustadz. Makasih Ri. Thank you. Udah kejawab kan? Alhamdulillah ya, terima kasih. Kalau sholat itu ada tasyahud awal dan tasyahud akhirnya, sholat zuhur, sholat maghrib, sholat isya, sholat asar, maka tasyahud awal duduknya iftirash. Iftirash artinya tikar, alas, menjadikan telapak kaki kiri sebagai alas. Iftirash, tegak. Pada tasyahud akhir duduknya tawarruk. Tawarruk diambil dari kata warik. Warik, maaf, warik artinya pantat, menempel ke lantai. Itu maka agak miring. Mazhab Hambali begitu. Tapi pada salat yang tidak ada tasyahud awalnya, salat Jumat, salat qabliyah, salat ba'diyah, tahiyatul masjid, yang tak ada tasyahud awalnya, maka duduk tasyahud akhir itu duduknya tetap iftirash seperti duduk tasyahud awal. Makanya kita lihat di Saudi Arabia ada mazhab Maliki, ada mazhab Hambali, mereka tasyahud akhir tapi duduknya seperti duduk kita tasyahud awal. Sedangkan mazhab Syafi'i, salat apapun namanya, setiap tasyahud akhir maka duduknya mesti tawarruk, menempel ke bawah. Nah, jelas ini mazhab Hambali, ini mazhab Syafi'i. Sekarang ada orang Indonesia pergi umrah, duduk tahiyatul masjid atau qabliyah atau ba'diyah, tapi duduk tasyahud akhirnya duduk iftirash. Maka secara fikih, etika fikih keliru. Karena dalam fikih itu mesti sepaket. Kalau mazhab Syafi'i dari awal, mesti Syafi'i juga di ujung. Contoh, kalau dia dari awal itu niatnya di dalam takbiratul ihram, maka sampai salamnya mesti mazhab Syafi'i. Kalau dia campur di dalam itu tidak benar menurut fikih. Tapi sahkah sholatnya? Sholatnya sah. Sama juga seperti orang waktu bismillahnya jahar, sholat subuh, tapi nggak pakai kunut, itu dia sudah campur dua mazhab. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, itu mazhab Syafi'i. Mestinya setelah rakaat kedua, Allahumma hdina fi man hadait. Tapi sekarang pada beberapa masjid bismillahnya Syafi'i, tapi kunutnya malah pindah ke Hambali. Secara etika fikih dia tidak ngerti fikih.
Tapi dia udah sholat subuh aja udah alhamdulillah, gitu. Sholat subuhnya sah. Nah, jadi kalau dalam satu masalah itu dianjurkan untuk tidak campur-campur mazhab dalam satu masalah. Masalah sholat tadi dari takbiratul ihram sampai salam pakai mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam.